Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Farid Fadilah, dan juga rekan saya. Nama saya Fasihah Ilma. Nama saya Fatona Zahra. Nama saya Firda Nurzana. Nama saya Firata Kilasari. Nama saya Fitrah Arofah. Nama saya Akil. Nama saya Gina Inaya. Nama saya Fikri Muhammad Janjani, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok ini mengenai teori kultivasi. Pemateri pertama akan diserahkan kepada Saudara Farid Fadilah. Kepadanya tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Fadilah. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang terbentuknya teori cultivation theory. Langsung saja, George Gardner adalah yang pertama kali menggagas teori kultivasi atau cultivation theory. Ide Gardner bersamaan rekan-rekannya di Annenberg School of Communication di Universitas Pennsylvania tahun 1969. Dituangkan dalam sebuah artikel berjudul The Television World of Violence. Artikel tersebut merupakan tulisan dalam buku bertajuk Mass Media and Violence yang disunting oleh D. Lines, R. Brecker, dan S. Ball. Awalnya, Gardner melakukan penelitian tentang indikator budaya di pertengahan tahun 60-an. Untuk mempelajari pengaruh menonton televisi, Gardner ingin mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan, dipersepsikan oleh penonton televisi itu. Itu juga biasa dikatakan bahwa penelitian kultivasi yang dilakukan lebih menekankan pada dampak. Menurut Wood, kata cultivation sendiri merujuk pada proses kumulatif di mana televisi menanamkan suatu keyakinan tentang realitas sosial kepada halayaknya. Menurut Signoril dan Morgan, analisis kultivasi merupakan tahap kelanjutan dari paradigma penelitian tentang efek media yang sebelumnya dilakukan oleh George Gardner, yaitu kultural indikator, yang menyelidiki proses institusional dalam produksi isi media, image atau kesan, isi media, dan hubungan antara terpaan pesan televisi dengan keyakinan dan perilaku halayaknya. Gardner bersama beberapa rekannya kemudian media massa tersebut dengan memfokuskan pada dampak media massa dalam kehidupan sehari-hari melalui cultivation analysis. Dari analisis tersebut diperoleh berbagai temuan yang menarik dan orisinal yang kemudian banyak mengubah keyakinan orang tentang relasi antara televisi dan halayaknya. Berikut berbagai efek yang menyertainya. Gardner berpendapat bahwa media massa menanamkan sikap dan nilai tertentu. Media pun kemudian memelihara dan menyebarkan sikap dan nilai tersebut antar anggota masyarakat, kemudian mengikatnya bersama-sama pula. Media mempengaruhi penonton dan masing-masing penonton itu meyakini, jadi para pecandu televisi itu akan punya kecenderungan sikap satu sama lain. Sekian pembahasan latar belakang mengenai teori cultivation theory dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Fasihah Ilma. Kepadanya tempat dan waktu dipersilakan. Saudara Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasihah Ilma. Di sini saya akan membahas mengenai tokoh cultivation theory. Gagasan teori kultivasi untuk pertama kalinya dikemukakan oleh George Gardner bersama rekan-rekannya. Ia dilahirkan di Hungari, kemudian pindah ke Amerika Serikat tahun 1939. Menerima BA-nya dari Universitas California dan MS dan PhD dari Universitas California Selatan. Sebelum bergabung di Universitas Pennsylvania, ia mengajar dan menjadi ahli di berbagai universitas, di antaranya adalah di Institut Riset Komunikasi, Universitas Illinois, Universitas California Selatan,
El Camino Perguruan Tinggi, Torrance School, dan Johannes Muir Perguruan Tinggi, Pasadena Calnya, US. Gebner juga bergabung untuk melakukan riset-riset dan juga bergabung dengan badan-badan atau komisi-komisi, diantaranya adalah riset internasional yang didukung oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional, Institut Kesehatan Mental Nasional, Riset Internasional dan Pertukaran IREX, Komisi Pengawas Presiden atas penyebab dan pencegahan terhadap kekerasan, Ahli Badan Penasehat Umum Ilmiah atas televisi dan perilaku sosial, Serikat Kerja Para Aktor Layar, Komisi Pengawas Hak Sipil, Lembaga Robert Kayu Johnson, dan organisasi lainnya. Selain disebutkan seperti di atas, George Gebner juga aktif sebagai editor eksekutif jurnal komunikasi yang Triwulan dan editorial Dewan Ensiklopedia, komunikasi internasional, jurnal, buku, serta analisis dari George Gebner. Sampai sekarang sudah banyak sekali jurnal dan buku yang sudah dibuat oleh Gebner. Definisi cultivation theory. Teori kultivasi atau cultivation theory merupakan salah satu teori yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi, dalam hal ini televisi, dalam tindak kekerasan. Teori ini dikemukakan oleh George Gebner, mantan dekan dari Fakultas Sekolah Tinggi Komunikasi Annenberg Universitas Pennsylvania, yang juga pendiri Cultural Environment Movement. Berdasarkan penelitiannya terhadap perilaku penonton televisi yang dikaitkan dengan materi berbagai program televisi yang ada di Amerika Serikat. Teori kultivasi pada dasarnya menyatakan bahwa para pecandu penonton berat atau heavy viewers televisi membangun keyakinan yang berlebihan bahwa dunia itu sangat menakutkan. Hal tersebut disebabkan keyakinan mereka bahwa apa yang mereka lihat di televisi yang cenderung banyak menyajikan acara kekerasan adalah apa yang mereka yakini terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Faton. Kepadanya tepat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatona Azahra. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang definisi teori kultivasi. Lebih jauh dalam teori kultivasi dijelaskan bahwa pada dasarnya ada dua tipe penonton televisi yang mempunyai karakteristik saling bertentangan atau bertolak belakang. Yaitu yang pertama ada para pecandu atau penonton fanatik atau heavy viewers, adalah mereka yang menonton televisi lebih dari 4 jam setiap harinya. Kelompok penonton ini sering juga disebut sebagai halayak the television type. Yang kedua ada penonton biasa atau light viewers, yaitu mereka yang menonton televisi 2 jam atau kurang dalam setiap harinya. Dalam penelitian yang dilakukannya, Gebner juga menyatakan bahwa cultivation diferensial dari media efek untuk dijadikan rujukan membandingkan sikap penonton televisi. Dalam hal ini, ia membagi ada 4 sikap yang akan muncul berkaitan dengan keberadaan happy viewers. Yang pertama, mereka yang memilih melibatkan diri dengan kekerasan. Yang kedua, mereka yang ketakutan berjalan sendiri di malam hari. Yang ketiga, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan hukum. Yang keempat, mereka yang sudah kehilangan kepercayaan. Selanjutnya ada analisis dan asumsi teori kultivasi. Analisis kultivasi adalah sebuah teori yang memprediksikan dan menjelaskan formasi dan pembentukan jangka panjang dari persepsi, pemahaman, dan keyakinan mengenai dunia sebagai akibat dari konsumsi akan peran-peran media. Garis pemikiran Gebner ada dalam analisis kultivasi menunjukkan bahwa komunikasi massa, terutama televisi, mengkultivasi keyakinan tertentu mengenai kenyataan yang dianggap suatu yang umum oleh konsumen komunikasi massa. Sebagaimana diamati oleh Gebner, kebanyakan dari apa yang kita ketahui atau kita pikir kita ketahui sebenarnya tidak pernah kita alami secara pribadi. Kita mengetahui hal-hal ini karena adanya cerita-cerita yang kita lihat dan dengar di media. Menurut Wood, kata cultivation sendiri merujuk pada proses kumulatif di mana televisi menanamkan suatu keyakinan tentang realitas sosial. Sekian dari saya. Materi selanjutnya
akan dipaparkan oleh saya sendiri. Asumsi yang pertama, analisis kultivasi menggarisbawahi keunikan dari televisi. Televisi berada di dalam lebih dari 9% rumah di Amerika Serikat. Televisi tidak memberikan kemampuan membaca sebagaimana dengan media cetak. Tidak seperti film, televisi pada dasarnya gratis. Selain biaya yang dikeluarkan pertama kali untuk pesawat televisi dan memasang sebagainya. Tidak seperti radio, televisi mengombinasikan gambar dan suara. Televisi tidak membutuhkan mobilitas sebagaimana pergi ke tempat ibadah misalnya, atau pergi ke bioskop atau ke teater. Satunya medium yang pernah diciptakan yang tidak memiliki batasan dalam tahun-tahun awal dan akhir di kehidupan manusia, mudah diakses dan tersedia dari budaya kita. Asumsi yang benar dan gross dikultivasi oleh TV tidak asumsi yang telah mendasar mengenai fakta-fakta kehidupan dan standar-standar. Penilaian yang mendasari penelitian kesimpulan, maksudnya televisi tidak lebih berusaha untuk mempengaruhi kita, melainkan melukiskan gambaran yang lebih kurang meyakinkan mengenai seperti apa dunia sebenarnya. Gebner dalam mengamati bahwa televisi mencapai orang rata-rata lebih dari 7 jam sehari. Selama kurun waktu ini, televisi menawarkan sistem penceritaan kisah yang terpusat. Gebner sepakat dengan Walter Fisher bahwa orang hidup dalam kisah. Gebner sebaliknya menyatakan bahwa kebanyakan kisah di dalam masyarakat modern sekarang berasal dari TV. Pemeran utama dari televisi adalah untuk menstabilisasi pola-pola sosial, untuk memperkuat resistensi. Asumsi yang ketiga menyatakan bahwa dampak dari televisi terbatas. Hal ini mungkin terdengar aneh apabila melihat fakta bahwa televisi yang dapat diamati, diukur dan independen berdasarkan analisis kultivasi dan pendekatan dampak terbatas. Analogi zaman es atau ice age analogi menyatakan bahwa sebagaimana pergeseran temperatur rata-rata sebanyak berapa derajat dapat mengakibatkan zaman es, atau hasil akhir pemeliharaan umum dapat ditentukan dengan batas yang tipis. Demikian pula dampak yang relatif kecil namun tersebar luas yang membuat perbedaan besar. Ukuran dari dampak jauh lebih tidak penting dibandingkan dengan arah dari kontribusinya yang berkelanjutan. Menurut Gebner dan kawan-kawan. Sedangkan dalam asumsi dasar teori kultivasi adalah sebagai berikut. 1. Televisi merupakan media yang unik. 2. Semakin banyak seorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan seseorang menyamakan kehidupan realitanya dengan televisi. 3. Like viewer atau penonton ringan cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi, baik komunikasi bermedia maupun sumber personal. Sementara heavy viewer atau penonton yang kelas berat cenderung mengandalkan televisi sebagai sumber informasi mereka. Yang keempat, terpaan peran televisi yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima hayalak sebagai pandangan konsensus masyarakat. Yang kelima, televisi membentuk mainstreaming dan resonansi perkembangan teknologi baru dan memperkuat pengaruh televisi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Firda Nurjana. Kepadanya tempat dan waktu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nurzana. Di sini saya akan membahas tentang konsep cultivation theory. Konsep-konsep penting pada teori kultivasi terdiri dari yang pertama adalah diferensial kultivasi, yang kedua adalah mainstreaming, dan yang ketiga adalah resonansi. Keunggulan dan kekurangan cultivation theory. Teori kultivasi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama adalah kelebihan teori kultivasi. Di antaranya ada mengkombinasikan teori-teori makro dan mikro, lalu menyediakan penjelasan yang rinci tentang peran unik televisi, menerapkan studi empiris untuk asumsi humanistik yang dimiliki secara luas, lalu mendefinisikan kembali efek sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar perubahan perilaku yang dapat diamati. Lalu ada menerapkan beragam isu-isu secara lebih luas dan menyediakan dasar-dasar bagi perubahan sosial. Lalu yang kedua ada kekurangan teori kultivasi,
yaitu ada secara metodologi bermasalah, lalu mengasumsikan homogenitas isi pesan televisi, menekankan pada pemirsa kelas berat televisi, lalu sangat sulit diterapkannya pada media selain televisi. Dikembalikan lagi kepada moderator. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Firya Takila. Kepadanya tempat dan waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firya Takila Madari. Di sini saya akan membahas tentang kritik cultivation theory. Para peneliti kultivasi menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan antara pecandu berat dan ringan televisi sejumlah variabel penting termasuk usia pendidikan membaca berita dan jenis kelamin. Dengan kata lain, para peneliti menyadari bahwa hubungan antara menyaksikan televisi dan pendapat yang berbeda mengenai dunia mungkin bisa disebabkan oleh variabel lain dan peneliti berusaha untuk mengontrol variabel-variabel tersebut. Severin dan Tarcourt 2001-269 Gebner terlalu menyederhanakan permasalahan persepsi, sikap, dan nilai seseorang. Bisa jadi tidak hanya dipengaruhi oleh televisi, tetapi oleh banyak media lain. Pengalaman langsung orang lain yang berhubungan dengan kita per grup dan sebagainya. Selanjutnya, Dobb and McDonald menyebutkan bahwa hubungan tayangan kekerasan di televisi dan rasa takut dapat dijelaskan melalui hubungan bertetangga, di mana khalayak tinggal. Mereka yang tinggal di daerah yang tingkat kriminalitasnya tinggi cenderung untuk tetap tinggal di rumah dan meyakini bahwa ada kemungkinan besar dirinya akan diserang dibanding dengan mereka yang tinggal di daerah yang tingkat kriminalitasnya rendah. Sedangkan McQuall 2001 berpendapat bahwa simbol-simbol struktur berperilaku khalayak dan apa yang dilihat khalayak pasti banyak dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya. Sikap kita tidak hanya dipengaruhi oleh televisi saja, tetapi juga oleh media lain, berpengalaman langsung orang lain, dan lain-lain. Teori lain menekankan bahwa sebenarnya pemirsa itu aktif menginterpretasi, memaknai secara sumber informasi dari media lain, dan sebagainya, dalam usaha menekankan kekuatan pengaruh televisi seperti kultivasi. Next. Teori kultivasi menganggap bahwa pemirsa televisi itu pasif dan hanya memusatkan pada kuantitas menonton televisi dan tidak mengantisipasi perbedaan yang mungkin muncul ketika pemirsa menginterpretasi tayangan televisi. Pemirsa tidak pasti menerjemahkan apa yang mereka lihat dari televisi. Dinamika dalam memanfaatkan televisi cenderung diabaikan dalam teori kultivasi. Terdapat faktor seperti pengalaman, pengetahuan, usia, sikap, dan kondisi sosial yang punya mengaruhi interpretasi seseorang dalam mengurangi efek kultivasi. Program televisi terbuka untuk diinterpretasikan oleh pemirsa. Ingat, teks adalah milik pemirsa, bukan sutradara ataupun produser. Dalam kritik yang lainnya, bahwa program televisi yang berbeda akan memberikan kontribusi yang berbeda dalam membentuk realitas. Maka, letak kelemahan teori kultivasi adalah teori ini menganggap setiap tayangan televisi adalah homogen. Dalam kenyataan, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya, para heavy viewers seharusnya lebih memperhatikan penampilannya. Hal ini disebabkan biasanya aktor dan aktris di televisi kelihatan muda, langsing, dan menarik. Tetapi kenyataannya para heavy viewers ini sekali tidak menaruh perhatian pada kesehatan dan berat badan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Fitra. Kepadanya tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk saya memaparkan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fitra Arofah. Di sini saya akan membahas contoh kasus dari teori kultivasi. Pembentukan persepsi diperbolehkannya melakukan bunuh diri, pembulian di kalangan remaja, dan timbulnya perasaan khawatir di kalangan orang tua akibat tayangan serial TV 13 Reasons Why.
Serial TV 13 Reasons Why yang diangkat dari novel berjudul sama ini bercerita tentang Hannah Baker, seorang siswa SMA yang mengalami depresi yang tinggi. Sehingga akhirnya Hannah memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Sebelum Hannah melakukan bunuh diri, Hannah membuat rekaman kaset sebanyak 7 buah yang ditujukan kepada orang-orang yang dia anggap menjadi penyebab dirinya bunuh diri. Di dalam ketujuh kaset itu, Hannah menjelaskan 13 alasan dirinya bunuh diri, yaitu karena intimidasi, perundungan, bahkan kekerasan seksual remaja saat dalam serial itu. Penjelasannya yaitu serial TV 13 Reasons Why merupakan serial TV yang mendapatkan rating tinggi, yaitu 8 serial yang berkisah tentang seorang gadis remaja yang melakukan bunuh diri akibat depresi karena sering dibully sampai dengan pelecehan seksual. Dalam serial ini diceritakan bagaimana Hannah, pemeran utama, melakukan bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya yang digambarkan dengan sangat jelas. Serial TV ini menjadi kontroversi dan menjadi perdebatan di Amerika karena penayangan dan jalan cerita yang diangkat. Serial TV ini diduga mempersepsi para remaja bahwa kegiatan bunuh diri adalah kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan, sampai dengan anggapan bahwa serial TV ini menjadi inspirasi bagi para remaja untuk melakukan bunuh diri. Hal ini didukung oleh pemberitaan yang mengatakan untuk memperketat tayangan serial TV 13 Reasons Why ini, agar tidak menginspirasi dalam melakukan bunuh diri. Dan bagi para orang tua yang memiliki anak remaja dan sedang menonton serial TV bunuh diri setelah usai menonton tayangan serial televisi ini, menyebabkan kekhawatiran di kalangan orang tua terkait dampak serial TV ini terhadap persepsi kepada anak mereka bahwa melakukan bunuh diri diperbolehkan dan merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan depresi. Sekian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Purkon Abdul Hakim. Kepadanya tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikri sebagai moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan tugas ini. Pemberitaan seperti di ataslah yang mendukung dalam pembentukan persepsi di kalangan remaja sehingga berpikiran bahwa bunuh diri adalah hal yang tidak apa-apa untuk dilakukan, sedangkan bagi orang tua, pemberitahuan di atas memberikan rasa cemas dan khawatir dengan dampak yang ditimbulkan dalam menonton serial TV tersebut. Bahkan dalam berita tersebut terdapat kutipan wawancara dari pihak orang tua korban yang menegaskan bahwa anaknya yang melakukan bunuh diri telah menonton tayangan serial TV 13 season Why. Bahkan sebuah lembaga kesehatan mental di Australia memberikan peringatan bahwa 13 Reasons Why mengandung konten berbahaya. Sekolah-sekolah di New Jersey, Amerika Serikat juga mengirimi orang tua murid surat peringatan terkait tayangan 13 Reasons Why. Kata LTVision sendiri menunjukkan pada proses kumulatif di mana televisi menamakan suatu keyakinan tentang realitas sosial kepada khalayaknya. Dalam kasus pembentukan persepsi diperbolehkannya melakukan bunuh diri, pembulian di kalangan remaja, dan timbulnya perasaan khawatir di kalangan orang tua akibat tayangan TV 30 Reasons Why. Para remaja tergolong heavy viewers yang menonton tayangan serial TV 30 Reasons Why lebih dari 4 jam yang merupakan tayangan berseri. Pembentukan persepsi pada kalangan remaja ini terbentuk
sesuai dengan asumsi kedua dari teori kultivasi menurut Saifuddin Venus 2005 yang mengatakan semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan seseorang menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, Saudara Purkon. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Gina Inayah. Kepadanya tempat dan waktu dipersilakan. Ya, baik, Saudara Fikri, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu dalam hal ini, para remaja yang menonton tayangan serial TV ini dan sedang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Hana, yaitu depresi dan juga pembulian di sekolahnya, akan sedikit demi sedikit membentuk persepsi bahwa jika seorang sedang depresi dan mengalami pembulian di sekolah, untuk menyelesaikan masalah jalan satu-satunya adalah dengan bunuh diri. Sehingga hal ini membentuk persepsi di kalangan remaja bahwa tindakan bunuh diri adalah kegiatan yang benar untuk dilakukan, bahwa realitas televisi yaitu melakukan bunuh diri sama dengan realitas sosial yang ada di kehidupan nyata. Tidak hanya itu, efek dari menonton secara terus-menerus tayangan serial TV 13 Reasons Why akan membentuk persepsi bahwa kehidupan remaja pada realitasnya sama dengan apa yang ditonton di televisi, sehingga membentuk persepsi ketakutan untuk bergaul dengan teman-temannya karena memiliki kecemasan akan dibully sehingga remaja menjadi introvert. Next. Kemudian analisis kasus berdasarkan asumsi kelima menurut Saifuddin dan Venus 2005 mengatakan bahwa televisi membentuk mainstreaming dan resonans. Mainstreaming terjadi ketika terutama bagi penonton kelas berat atau heavy viewer, simbol-simbol televisi mendominasi sumber informasinya lain dengan ide mengenai dunia. Karena menonton terlalu banyak, konstruksi realitas sosial seseorang bergerak ke arah mainstream atau Richard Weiss dan Lyon H. 2013 P88 bagi kalangan remaja yang tergolong heavy viewer, di mana mengandalkan televisi sebagai sumber utama dalam mencari dan mendapatkan informasi, maka akan menangkap pesan dari tayangan serial TV 13 Reasons Why terkait tindakan melakukan bunuh diri jika mengalami depresi adalah hal yang benar dilakukan, sehingga hal ini membentuk persepsi serta keyakinan dan kepercayaan para remaja bahwa bunuh diri adalah satu-satunya cara dalam menyelesaikan masalah dan merupakan suatu hal yang benar untuk dilakukan. Next. Resonansi atau resonans terjadi ketika hal-hal di dalam televisi dalam kenyataannya kongruen dengan realitas keseharian para penonton. Dengan kata lain, realitas eksternal objektif dari penonton beresonansi dengan realitas televisi. Dalam contoh kasus pembentukan persepsi diperbolehkannya melakukannya bunuh diri dan pembulian di kalangan remaja dan timbulnya perasaan khawatir di kalangan orang tua akibat tayangan serial TV 13 Reasons Why terlihat pada banyaknya pemberitaan terkait adanya kasus bunuh diri pada remaja setelah menonton tayangan serial TV 13 Reasons Why, di mana apa yang terjadi di televisi yaitu kasus bunuh diri beresonansi dengan realitas keseharian penonton. Sehingga hal ini membentuk persepsi bahwa bunuh diri adalah hal yang benar dilakukan dalam banyaknya remaja yang mengalami depresi melakukan bunuh diri sebagai penyelesaian masalah, sehingga hal ini menyebabkan rasa kecemasan dan kekhawatiran yang berlebih bagi orang tua yang memiliki anak remaja, sedangkan bagi remaja sendiri yang mengkonsumsi tayangan serial TV 13 Reasons Why secara terus-menerus semakin merasa apa yang dilihat seperti contoh kasus pembulian, pelecehan seksual yang dilihat televisi, sehingga bagi remaja yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah mengalami kecemasan dan ketakutan untuk bergaul di kehidupan nyata, sehingga semakin membuat remaja itu menjadi introvert. Kembalikan lagi kepada Saudara Fikri.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.